Halo pemirsa, kembali lagi di One News Sore Akhir Pekan. Hari ini, One News Sore Akhir Pekan akan merangkum informasi mengenai pemerintah Indonesia resmi memfinalisasi rencana pembelian kapal induk X milik Angkatan Laut Italia, Giuseppe Garibaldi C551, setelah Kementerian PPN Bappenas menyetujui skema pembiayaan luar negeri senilai hingga $450 juta Amerika Serikat. Persetujuan tersebut membuka jalan bagi Indonesia untuk mengakuisisi salah satu aset militer strategis yang telah dipensiunkan Italia pada 2024. Berita selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan berpidato di sidang umum ke-80 PBB di New York, Amerika Serikat pada 23 September mendatang. Kehadirannya disebut menjadi momen bersejarah karena mengulang jejak diplomasi sang ayah, Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo. Diketahui, Profesor Sumitro pernah memimpin delegasi Indonesia di PBB pada 1948-1949. Pemirsa, inilah One News Sore Akhir Pekan selengkapnya. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas menyetujui penggunaan pembiayaan luar negeri untuk rencana akuisisi kapal induk X milik Angkatan Laut Italia, Giuseppe Garibaldi atau C551. Kapal ini telah resmi dipensiunkan oleh Italia pada 2024. Seiring bergabungnya kapal serbu amfibi ITS Trieste L9890 ke dalam armada mereka. Persetujuan tersebut tertuang dalam surat tertanggal 29 Agustus 2025 yang dikirim Menteri PPN Kepala Bappenas Rahmat Pambudi kepada Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Mengutip dokumen yang diperoleh media pertahanan internasional Janes, surat tersebut menetapkan batas maksimal pendanaan hingga $450 juta Amerika Serikat untuk pembelian kapal beserta sistem pendukung operasionalnya. Dana tersebut rencananya akan bersumber dari lembaga kredit ekspor, kreditur bilateral, maupun institusi pembiayaan swasta. Dalam dokumen yang sama, Bappenas juga memberi lampu hijau untuk pendanaan eksternal dan pengadaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista lainnya. Termasuk helikopter angkut baru senilai maksimal $250 juta Amerika Serikat serta kendaraan utilitas dengan nilai pembiayaan hingga $300 juta Amerika Serikat. Rencana pembelian kapal induk Giuseppe Garibaldi semakin mencuat dalam gelaran Indo Defense 2025 di Jakarta. Dalam pameran tersebut, perusahaan pertahanan Italia Fincantieri menyampaikan kesiapan kapal yang masih memiliki sisa usia operasional antara 15 hingga 20 tahun. Dengan catatan akan dilakukan proses pemutakhiran atau refitting sesuai standar dan kebutuhan TNI Angkatan Laut. Perusahaan lokasi Republic Corp turut memamerkan model konseptual kapal induk dengan nama yang sama.
namun dengan desain yang dimodifikasi, termasuk penggunaan 2 menara atau islands dan kehadiran drone tempur Bayraktar TB3 produksi Baykar Technologies Turki. Perwakilan perusahaan Turki tersebut mengungkapkan bahwa Indonesia tertarik untuk mengakuisisi sekitar 60 unit drone tersebut dalam versi laut dan darat. Vincent Thierry juga dikabarkan telah mengirim delegasi ke Jakarta pada Juli 2025 untuk mempresentasikan proposal konversi Giuseppe Garibaldi menjadi kapal induk tanpa awak. Delegasi tersebut mencakup mantan komandan kapal Marco Guerreiro, mantan direktur teknik Nicola Tria, serta kepala proyek refitting Corrado Canepa. Meski presentasi telah dibagi ke dalam 4 bidang kerja utama, rincian mengenai modifikasi teknis, jadwal pengerjaan, maupun biaya akhir proyek belum diumumkan secara publik. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan berpidato di sidang umum ke-80 PBB di New York, Amerika Serikat pada 23 September mendatang. Kehadirannya disebut menjadi momen bersejarah karena mengulang jejak diplomasi sang ayah, Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo. Diketahui, Profesor Sumitro pernah memimpin delegasi Indonesia di PBB pada tahun 1948 hingga 1949. Salah satu kiprah terbesarnya adalah memorandum yang mengecam agresi militer Belanda hingga dimuat di The New York Times pada 21 Desember 1948. Selain itu, Profesor Sumitro juga aktif menggalang dukungan negara-negara Asia, yang akhirnya berujung pada pengakuan kedaulatan Indonesia lewat konferensi Meja Bundar tahun 1949. Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia, Dino Patijalal, menilai bahwa kehadiran Prabowo sebagai kelanjutan tradisi keluarga pejuang diplomasi. Ia mengatakan kehadiran Prabowo bisa menjadi angin segar di tengah merosotnya semangat multilateralisme global. Diketahui, Prabowo dijadwalkan berbicara di urutan ketiga setelah Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pidato ini juga dinilai menjadi momentum penting untuk mempertegas posisi Indonesia sebagai bangsa besar yang aktif di garis depan diplomasi internasional. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju New York, Amerika Serikat, usai mengunjungi Pavilion Indonesia Expo 2025 di Osaka, Jepang. Prabowo diagendakan menyampaikan pidato perdananya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Selain agenda utama tersebut, kepala negara itu juga dijadwalkan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dan multilateral bersama jajaran menterinya. Usai menyelesaikan agenda di New York, rombongan akan melanjutkan perjalanan ke Ottawa, Kanada, untuk melakukan kunjungan resmi sekaligus menyaksikan penandatanganan Indonesia and Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement. Nanti kita edit lagi.
Bos. Aman negara Makassar kita, Ji. Tujuan kita hari ini, Bos. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP akhirnya mengambil langkah tegas terhadap kadernya di Gorontalo. Membawa Hugil langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa, Ji? Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Nanti 2031 berhenti UT, selama. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Wahyudin Moridu resmi dipecat PDIP usai videonya yang menyinggung soal merampok uang negara viral hingga menuai kecaman publik. Tujuan kita hari ini, Bos. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Informasi dari internal pengurus DPD PDIP Gorontalo menyebutkan surat keputusan pemecatan sudah turun dari DPP PDIP. Rapat khusus di tingkat provinsi juga langsung digelar untuk menindaklanjuti keputusan tersebut. Yang sampaikan ini barangkali ada yang perlu dipertanyakan, silakan. Karena terserah Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menuturkan DPD PDIP Provinsi Gorontalo sudah mengklarifikasi Wahyudin dan menyampaikan laporan untuk mengambil tindakan organisasi. Lalu PDIP segera melakukan pergantian antar waktu atau PAW setelah memecat Wahyudin Moridu. Diberitakan sebelumnya, publik dihebohkan dengan video yang berdurasi 1 menit 5 detik. Pada video itu menunjukkan Wahyudin Moridu sedang mengendarai mobil bersama seorang perempuan yang diyakini adalah selingkuhannya. Dalam rekaman, ia mengaku sedang perjalanan dinas ke Makassar dan melontarkan kalimat yang dinilai tidak pantas. Hari ini kita menuju ke Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok saja uang negara ini. Kita habiskan saja biar negara semakin miskin, ujar Wahyudin sambil tertawa. Adapun Wahyudin telah menyampaikan permohonan maaf melalui akun media sosial pribadinya. Kita habiskan aja. Ia mengaku tidak bermaksud untuk melecehkan atau menyinggung masyarakat Gorontalo yang diwakilinya. Meski begitu, Wahyudin mengaku siap menanggung segala konsekuensi atas apa yang ada di video tersebut. Juru bicara PDIP Guntur Romli menegaskan bahwa ucapan Wahyudin termasuk pelanggaran berat dan sudah dievaluasi oleh pengurus pusat. Membawa Hugil langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa, Ji? Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Oh ya, itu namanya Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Ya. Jadi memang yang bersangkutan telah dilakukan klarifikasi oleh DPD Gorontalo, dan DPD sudah menyampaikan laporan kepada DPP memohon untuk diambil tindakan organisasi atas perbuatannya. Dan Komite Etik dan Disiplin telah merekomendasikan kepada DPP, hari ini DPP mengeluarkan surat pemecatan kepada yang bersangkutan, dan dalam waktu dekat segera dilakukan pergantian antar waktu. Dan pada kesempatan ini juga saya mau sampaikan ya kepada seluruh anggota kader partai dari Sabang sampai ke Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, untuk tetap menjaga kedisiplinan, etik, kehormatan di bawah partai maupun keluarga masing-masing. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang mencederai partai, mencederai hati rakyat. DPP akan ambil tindakan pemecatan yang sama seperti yang dilakukan oleh saudara Wahyudin. Hari ini Makassar menggunakan uang negara.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan untuk membuka peluang badan usaha membangun kilang minyak di tanah air. Hal ini buntut kelangkaan bahan bakar minyak di SPBU swasta seperti Shell Indonesia hingga BPAKR. Bahlil mengatakan, bahan bakar tersebut akan didapatkan dari impor yang dilakukan Pertamina. Bahlil menyampaikan ada 3 poin yang diputuskan dalam rapat bersama SPBU swasta ini. Pertama, Shell dan kawan-kawan setuju untuk membeli bahan baku BBM atau base fuel dari Pertamina. Kedua, pemerintah dan SPBU swasta sepakat untuk melakukan joint surveyor, proses pengadaan minyak impor untuk memastikan kualitas dan spesifikasi minyak masih murni. Ketiga, harga pembelian ke Pertamina dilakukan secara bisnis to bisnis dengan mempertimbangkan harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price. Terkait dengan pengaturan impor BBM melalui Pertamina, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak memonopoli bisnis BBM dalam negeri. Hanya saja, jatah impor badan usaha swasta sudah terserap semua tahun 2025 ini, sehingga impor tetap dilakukan melalui jatah milik Pertamina yang akan disalurkan kepada badan usaha swasta. Lalu, pada skema impor BBM tahun depan, pihaknya memastikan kuota impor akan diperhatikan sesuai dengan perhitungan market share badan usaha swasta. Pengaturannya akan mengikuti aturan yang sudah ada saat ini, alias tidak akan ada aturan baru perihal pengaturan kuota impor BBM. Di sisi lain, Bahlil mengakui pergeseran konsumen yang kini lebih banyak membeli BBM dari SPBU swasta karena kurangnya kualitas dan pelayanan PT Pertamina Persero. Oleh karena itu, dia berpesan kepada Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri untuk meningkatkan kualitas dan layanannya. Perusahaan migas plat merah itu tidak akan lagi kalah saing dengan perusahaan migas swasta seperti Shell, BPAKR, dan Vivo. Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan pihaknya akan memastikan bahwa Pertamina akan memproduksi BBM berkualitas. Sehingga ke depan, perusahaan migas BUMN itu bisa kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat. Yang pertama adalah mereka setuju dan memang harus setuju untuk beli di kolaborasi dengan Pertamina. Syaratnya adalah harus berbasis base fuel ya, artinya belum dicampur-campur. Jadi barangnya itu ibarat bikin teh. Tadi Dirjen saya menjelaskan, kalau yang awalnya itu Pertamina mau jual sudah jadi teh. Tapi sekarang mereka bilang jangan teh katanya, air panas aja. Jadi produknya saja nanti dicampur di masing-masing tangki di SPBU masing-masing. Dan ini juga sudah disetujui, ini solusi. Yang kedua adalah agar tidak ada dusta di antara kita menyangkut dengan kualitas, juga kita sepakati untuk melakukan dengan joint surveyor. Jadi barang belum berangkat, ada surveyor yang sama-sama disetujui di sana untuk dilakukan. Yang ketiga juga menyangkut dengan harga. Kita pingin, pemerintah pingin, sekalipun Pertamina yang diberikan tugas, tetapi kita juga pingin harus fair. Nggak boleh ada
yang dirugikan. Kita pingin swasta maupun Pertamina harus sama-sama cengli, harus semua terbuka, dan sudah setuju juga terjadi open book, dan ini teman-teman dari swasta juga sudah setuju. Kejaksaan Agung menyatakan bahwa Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tengah memburu relawan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi, yakni Sylvester Matutina. Sylvester merupakan terpidana kasus pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala atau JK. Hingga kini, keberadaan Sylvester masih belum diketahui hingga saat ini. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengonfirmasi bahwa tim jaksa eksekutor dari Kejari Jakarta Selatan masih melakukan pencarian. Anang menjelaskan bahwa Sylvester sempat tidak hadir dalam sidang peninjauan kembali dengan alasan sakit. Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan permohonan PK yang dilayangkan Sylvester. Bahkan majelis hakim mempertanyakan surat keterangan sakit yang diberikan kuasa hukum Sylvester Matutina, sehingga dinilai tidak sah. Namun Anang menegaskan bahwa kondisi sakit tidak menghalangi proses eksekusi. Kuasa hukum Sylvester Matutina, Triyono Haryanto, mengatakan pihaknya menerima keputusan hakim karena memang itu yang terjadi. Triyono kemudian buka suara dan mengakui bahwa sejak awal sudah mengatakan ke kliennya bahwa alasannya PK yang diajukan Sylvester tidak cukup kuat untuk dikabulkan. Menurutnya alasan Sylvester mengajukan permohonan PK pada kasus fitnah dan pencemaran nama baik Yusuf Kala, karena sudah ada perdamaian setelah putusan. Di sisi lain, pakar telematika Roy Suryo menilai saat ini Sylvester masih bisa terselamatkan, karena adanya situasi politik yang belakangan ini memanas. Roy Suryo kembali mendesak Kejaksaan Agung untuk bersikap tegas mengeksekusi Sylvester Matutina. Menurutnya, kejaksaan dalam hal ini justru sedang mempermalukan diri sendiri karena sholat takluk dari seorang Sylvester. Sejumlah oknum pejabat Pemda Karawang, Jawa Barat dilaporkan ke Polda Jabar atas dugaan penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen proyek di kompleks kantor Pemda. Korban diketahui bernama Miftahul Janah. Bersama kuasa hukumnya, ia telah melaporkan sejumlah oknum pejabat Pemda ke Polda Jabar. Korban mengaku mengerjakan 6 proyek di kompleks kantor Pemda Karawang sesuai surat perintah kerja dari bagian umum, diantaranya pengecatan, pemasangan lampu, dan pemeliharaan kantor asisten daerah. Namun, saat menagih pembayaran, korban mendapati bahwa uang proyek justru telah diberikan kepada pihak lain. Akibatnya, ia mengalami kerugian hingga 830 juta rupiah. Tak hanya itu, tekanan mental dari kasus ini membuat korban sempat depresi hingga kesehatan fisiknya terganggu dan harus menjalani pemasangan ring jantung. Miftahul berharap Polda Jabar segera memproses laporannya dan menindak para pihak yang diduga terlibat. Saya ambil ini di ruangan. Hingga kini,
pihak Pemda Karawang belum memberikan keterangan resmi terkait kasus tersebut. Tahun 2023, Pak, saya mengerjakan pekerjaan di Dinas Umum, 6 SPK, mendapatkan 6 SPK seperti ini. Ini sampul SPK-nya. Ya, Pak. 6 pekerjaan, dari pemeliharaan kantor Asda, pasang lampu, terus di dalam kantor Asda diganti toilet, semua bikin alderon, pengecatan balai lampu taman, lampu tembak depan kantor bupati, pengecatan kantin, sampai makan minum. Saya isi dengan dan mengambil SPK ini di kantor Sekda, bukan di kantor Sekda, di samping kantor Sekda itu di Dinas Umum, Pak, di bagian umum, di bagian pencetakan SPK, Pak Aep waktu itu, ya, Pak Aep yang mencetak dan diambil sama THR, saya ambilnya di kantor Sekda Asda 2. Setelah saya kerjakan, saya ada dari karyawan saya 50 orang tukang pengerjaan ini serentak selesai, terus secara prosedural sudah saya tempuh ya, dari pengerjaan terus naik ke buat BA, kan keluarlah SPM ya. SPM ini sudah ditandatangani, terus SPK asli diambil, tanda tangani oleh Pak Wijaya, itu waktu itu bendahara, Pak Purkon sebagai kuasa pengguna anggaran dan sebagai kabag di bagian umum. Pak Mamat mengetahui waktu pengerjaan itu juga ada konsultan, PPK, security itu 2 shift, paham semua saya di situ, saya mengerjakan. Dan mereka tahu saya yang mengerjakan semuanya. Tapi selesai kita memberikan berita acara pengerjaan sudah selesai, terus keluarlah SPM. SPM terbit ditukar SP2D, ya, Pak. SP2D ini kalau saya biasanya langsung cair ke rekening saya setelah ini masuk kan ke TPK seperti itu. Nah, ini kok nggak cair-cair sampai Januari? Apa kendalanya? Terus saya tanyain kah ke bagian DPKAD. Waktu itu Pak Inan dan Pak Arif Bijaksana. Dan mereka menyatakan ini palsu. Seperti itu. Padahal kalau ini dokumen negara, tidak harusnya yang bilang itu palsu itu hanya pengadilan. Gitu. Dan setelah saya cari orang dinas yang memberikan itu, saya minta klarifikasi, katanya palsu. Mereka hanya iming-iming saja. Akhirnya pertengahan bulan Maret dibuatlah ini RAB yang baru. Saya tahu setelah itu kita kumpul 3 orang SN, kalau nggak salah 3 orang ya yang aktif, atau ya sama anak buahnya mereka yang 3 orang, dan ada THR. Terus bendahara itu memanggil karyawannya anak buahnya ke Balai Indung, kantor Balai Indung belakang, untuk mencetak ini baru, RAB yang baru. Ini silahkan dikasih ke Pak Aep lagi untuk dicetak. Seperti itu, Pak. Israel terancam dilarang tampil di seluruh kompetisi sepak bola Eropa, menyusul laporan bahwa UEFA akan melakukan voting penting pada Selasa mendatang. Langkah ini muncul di tengah tekanan global terhadap UEFA, menyusul agresi militer Israel di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina. Menurut sejumlah laporan media internasional,
Komite Eksekutif UEFA akan membahas kemungkinan mengeluarkan tim nasional Israel dari kualifikasi Eropa. Serta juga akan melarang klub-klub seperti Maccabi Tel Aviv bermain di Liga Eropa. Serta juga akan melarang klub-klub seperti Maccabi Tel Aviv bermain di European League. Desakan terhadap UEFA kabarnya dipimpin oleh Qatar, salah satu pendukung finansial utama badan sepak bola Eropa tersebut. Laporan menyebut bahwa mayoritas anggota Dewan UEFA mendukung pemutusan partisipasi Israel, dengan hanya segelintir negara yang menentang. Sementara itu, Asosiasi Sepak Bola Israel tengah melakukan lobby untuk mencegah isu ini mencapai tahap pemungutan suara. Isu ini mencuat bersamaan dengan meningkatnya seruan agar Israel diperlakukan sama seperti Rusia yang dilarang bermain di kompetisi internasional sejak menginvasi Ukraina. Berbagai simbol perlawanan terhadap agresi Israel mulai bermunculan di dunia sepak bola. Termasuk banner bertuliskan "Stop Killing Children, Stop Killing Civilians" yang ditampilkan UEFA pada laga Piala Super Eropa antara PSG dan Tottenham. Meski Presiden UEFA Alexander Kavrin menyetujui penayangan spanduk tersebut, ia menolak untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel. Hal ini didasari alasan bahwa pemain tak seharusnya menanggung konsekuensi dari tindakan pemerintah. Namun, tokoh sepak bola seperti Eric Cantona telah menyuarakan desakan agar UEFA memberlakukan sanksi tegas terhadap Israel. Isu ini juga memicu reaksi keras dari beberapa negara seperti Italia dan Spanyol yang menolak bertanding melawan tim Israel. Kampanye global seperti #GameOverIsrael mendorong federasi-federasi nasional untuk memboikot tim dan pemain Israel dari liga domestik. Menurut Asosiasi Sepak Bola Palestina, sejak Oktober 2023, setidaknya 412 pemain sepak bola Palestina tewas akibat serangan Israel. Bahkan Agustus lalu, legenda sepak bola Palestina Sulaiman Al-Obeid dilaporkan ditembak tentara Israel hingga tewas. Ini menambah daftar kematian atlet Palestina. Dari total lebih dari 800 atlet yang dibunuh, hampir separuh diantaranya bahkan adalah anak-anak. Selain itu, sekitar 90% infrastruktur olahraga di Gaza telah hancur. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Sore akhir pekan berikutnya. Setiap pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.